Maaf, udah kelihatan belum ya, Lutfia? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya buat sebelum kelompok 13, saya dan Lutfia dari kelompok 13 mendapatkan materi tentang pembagian hadis qabul wa'rad, yaitu hadis do'if dan hadis maudhu. Hadis do'if yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan hadis maudhu yang akan dijelaskan oleh Lutfia. Baik, langsung. Hadis do'if, pengertian hadis do'if. Do'if secara bahasa yaitu lemah. Menurut istilah ulama hadis do'if yaitu hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat diterimanya hadis. Hadis do'if ini berbeda dengan hadis sahih dan juga hadis hasan. Jadi hadis do'if ini hadisnya lemah. Hadis do'if ini syaratnya tuh tidak terpenuhi. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, ada perbedaan hadis do'if dengan hadis sahih dan hadis hasan. Jika hadis sahih dan hadis hasan itu memenuhi syarat, yaitu tersambungnya sanad, rawi yang adil, hafalan yang kuat, tidak ada syadz dan ilah, serta adanya adlit atau jalur sanad yang menguatkan. Sedangkan di dalam hadis do'if, itu hadisnya tidak memenuhi salah satu syarat atau sifatnya. Maka dari itu hadis ini disebut dengan hadis do'if. Jadi jika menemukan hadis yang tidak memenuhi syarat atau sifatnya, itu hadis do'if. Yang ketiga, macam-macam hadis do'if. Yang pertama, hadis dari sudut sandaran matanya, yaitu hadis ini terbagi menjadi hadis mauquf dan hadis maqtu'. Hadis mauquf yaitu hadis yang diriwayatkan para sahabat, berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sedangkan hadis maqtu' yaitu diriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in ini seseorang setelah sahabat. Yang kedua, do'if dari sudut matanya, yaitu hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi sikah atau terpercaya. Yang ketiga, do'if dari sudut sanad atau matan, yaitu do'if dari sudut sanad atau matan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis maqlub, yang kedua ada hadis mudraf, yang ketiga ada hadis musohaf. Yang keempat, do'if dari segi persambungan sanadnya. Do'if dari segi persambungan sanad juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis mursal, yang kedua ada hadis munqati, yang ketiga ada hadis mu'dal. Selanjutnya hukum hadis do'if. Ada tiga hukum hadis do'if. Yang pertama, hukum meriwayatkan hadis do'if. Yang kedua, hukum mengamalkan hadis do'if. Dan yang ketiga, ada hukum beramal dengan hadis do'if yang telah diterima oleh masyarakat Islam. Yang kelima, ada contoh hadis do'if. Hadis tentang puasa itu setengah dari kesehatan. Wasaumu nisfus sabari wa tuhuru nisful iman. Yang artinya, puasa itu setengah kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, ada hadis tentang tidur dan diamnya orang yang berpuasa. Contoh hadisnya, as-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firasih. Yang artinya, orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Hadis ini dari hadis riwayat Tamam. Selanjutnya hadis maudhu yang akan dijelaskan oleh Lutfia. Monggo Lutfia. Baik, terima kasih Diva. Ya. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan hadis maudhu. Yang pertama, pengertian hadis maudhu. Di sini hadis maudhu merupakan hadis yang dibuat-buat dengan dusta kepada seseorang, tetapi ia menisbahkannya kepada Rasulullah atau sahabat ataupun kepada tabi'in. Hadis maudhu ini hadis yang batil, tidak bisa diterima atau dijadikan sebagai hujah dan tertolak. Hadis ini juga tidak boleh diriwayatkan, kecuali untuk diberitahukan kepada ahli ilmu untuk dijelaskan kepalsuannya. Oke, next. Yang kedua, ada macam-macam hadis maudhu. Yang pertama, seseorang berkata sesuatu perkataan dari dirinya sendiri,
Lalu dengan dusta ia menisbahkan perkataan kepada Rasulullah. Yang kedua, seseorang mengambil kata-kata hikmah para ulama atau orang-orang bijak, lalu berdusta dengan menisbahkan perkataan tersebut kepada Rasulullah. Yang ketiga, seseorang salah dalam mengatakan sesuatu hingga perkataannya menjadi syubhat kepalsuan, meskipun tanpa sengaja berkata dusta. Dan yang keempat, yang terakhir, seseorang salah dalam menghukumi suatu hadis dengan menganggapnya sebagai hadis palsu, padahal itu sahih dari selain Nabi, mungkin dari sahabat atau tabi'in, atau juga sesudahnya. Next. Di sini ada hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Umat Islam telah sepakat, dalam kurung ijma, bahwa meriwayatkan dan membuat hadis maudhu dengan sengaja hukumnya haram. Yang menyelisihi ijma ini yaitu para kumpulan ahli bid'ah, di mana para ahli bid'ah mengharuskan membuat hadis untuk menggalakkan kebaikan, dalam kurung targhib, menakuti kejahatan, dalam kurung tarhib, dan juga mendorong kezuhudan. Contoh hadis maudhu di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimul hashisha. Percakapan dalam masjid akan memakan atau menghapus pahala kebaikan seperti binatang ternak yang memakan rumput. Hadis ini dihukumi oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah, As-Subki rahimahullah, dan Al-Albani rahimahullah sebagai hadis palsu yang tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadis. Next. Next, Diva. Sorry, belum keluar. Maaf ya teman-teman, kayaknya nge-lag di HP-ku. Jadi aku lihat ke laptopnya Sulis aja deh. Selanjutnya, ada motivasi seseorang buat hadis maudhu. Pertama, menguatkan mazhab. Yang kedua, mendekatkan diri kepada penguasa. Yang ketiga, mencari uang dengan membuat hadis palsu. Yang keempat, menguatkan fatwa dengan membuat hadis palsu agar fatwa tersebut diakui kebenarannya meskipun salah. Yang kelima, memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan yang keenam, yang terakhir, meyakinkan anak-anak saat mengajari mereka tetapi dengan hadis-hadis palsu. Baik, cukup sekian penjelasan saya dengan Diva. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.